Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 Paralel B akan mempresentasikan mengenai final project game Raptor, mata kuliah logika dan algoritma. Pada game kami berjudul Space is Fun. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Heni Luciana Dewi, NPM 210820100060. Kemudian perkenalkan, nama saya Izzy Zara Alia, NPM 210820100065. Kemudian yang ketiga, perkenalkan, nama saya Cindana Putri Aulia, NPM 210820100074. Sebelumnya kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari game yang kami buat. Game Space is Fun merupakan game yang bertemakan luar angkasa. Pada game Space is Fun, pemain merasakan seperti luar angkasa karena dikemas dengan musik dan gambar seperti di luar angkasa. Dalam game ini akan diberikan berbagai pertanyaan mulai dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Pemain dapat memilih 3 level, easy, middle, dan difficult. Game ini akan menguji wawasan para pemain mengenai luar angkasa. Dalam permainan game Space is Fun, untuk menjawab pertanyaannya ada waktunya. Jadi, waktu akan berjalan mundur terus jika belum menjawab. Setiap jawaban benar akan mendapatkan poin sesuai waktu ketika pemain menjawabnya. Kemudian, besarnya poin berbeda setiap levelnya. Apabila pemain tidak bisa menjawab sampai waktu habis atau salah menjawab, tidak akan mendapatkan poin. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan mengenai pemrograman dari game Space is Fun. Baik, untuk yang pertama ini masuk ke dalam main dari game Space is Fun. Yang pertama kita open grab window, artinya itu membuka grab window dengan ukuran 600x600. Kemudian play sound background loop ini untuk memutar lagu yang nama lagunya itu lagu utama WAV. Kemudian draw bitmap ini untuk menampilkan gambar pada grab window, yaitu namanya gambarnya welcome BNG. Kemudian delay for 2 ini untuk menghentikan sejenak jalannya program selama 2 detik. Kemudian baca data ini untuk memanggil shortcut baca data. Nah, di sini ada redirect input untuk memasukkan data-data yang pada file daftar nama teks, kemudian masuk ke assessment, bahwasanya baris itu merupakan 1, baris sampai dengan 1. Kemudian looping, di sini apabila data yang dibaca sudah selesai, maka akan yes, apabila belum dia akan masuk ke yang no ini. Nah, di sini program akan membaca username, kemudian yang di bawah ini untuk membaca password. Lalu setelah dibaca itu akan tambah yang di sini tadi asesmennya baris itu sama dengan baris plus 1. Kemudian terus berputar sampai data yang dibaca pada file daftar nama teks ini selesai, maka akan ke yes dan redirect input, menutup dari data yang diinputkan tadi. Kemudian masuk lagi ke main, akan kembali lagi ke main. Nah, kemudian akan close grab window, menutup grab window. Lalu sini ada loop, membuka grab window lagi dengan ukuran 600x600, lalu menampilkan gambar pada grab window dengan nama planet gambar utama JPG, kemudian menggambar box dengan ukuran tersebut, kemudian di sini ada mendisplay teks sync up dengan ukuran koordinatnya yang ada di sini 265,330, kemudian menggambar dropbox dengan koordinatnya ini, kemudian mendisplay teks lagi sync in dengan koordinatnya ini,
lalu menggambar lagi Dropbox dengan koordinatnya ini dengan warna ini, lalu diisi semua warnanya, kotaknya, kemudian mendisplay tag lagi X dengan koordinat ini, kemudian get mouse button ini menunggu pemain untuk mengeklik button yang telah disediakan. Kemudian ada clear console, jadi menghapus konsol. Kemudian ada draw bitmap untuk memanggil gambar, menampilkan gambar pada grab window dengan nama loading kecil PNG. Kemudian masuk ke dalam selection. Di sini apabila tadi di get mouse button ini pemain memilih button yang ukurannya MX350 and M_X lebih dari 250 and MX kurang 100 dan M_Y lebih dari 50, ini merupakan koordinat dari X, maka akan keluar di sini. Apabila pemain menekan button dengan koordinat M_X kurang dari 450 dan M_X lebih dari 150 and M_Y kurang dari 350 and M_Y lebih dari 300, maka dia akan benar, akan menuju ke yes. Di yes ini ada simpan Y, apabila tidak sesuai yang ditekan maka akan ke no. Kita ambil yang sesuai, yes. Koordinat yang dipilihnya itu yes untuk sync up. Nah, kita masuk di sini ada assessment bahwa simpan itu sama dengan Y, kemudian dipanggillah subcard sync up, simpan ini. Kita lihat masuk ke subcardnya. Di sini ada draw bitmap untuk menampilkan gambar planet gambar utama JPG. Kemudian draw bitmap juga menampilkan gambar dengan nama file sync up JPG. Kemudian di sini ada looping, ada display tag sync up dengan koordinat ini. Kemudian ada display tag username dengan koordinat ini dengan warna black. Kemudian ada draw line dengan koordinat ini. Lalu display tag lagi password dengan koordinat ini dengan warna black, kemudian menggambar garis dengan koordinat ini, lalu pemain disuruh untuk memasukkan username yang akan digunakan untuk akun barunya dengan variabelnya itu input array 1,1, kemudian display tag dari apa yang tadi input tadi dengan variabel input array 1,1. Kemudian pemain akan memasukkan password dengan variabelnya itu input array 1,2. Kemudian akan mendisplay tag dari input array 1,2 tersebut yang telah kita masukkan tadi. Lalu menggambar box lagi, Dropbox ini dengan ukuran koordinat seperti ini, dengan warna ini dan terisi sempurna, terisi semua boxnya. Kemudian mendisplay tag simpan dengan koordinat ini. Kemudian pemain akan menekan button simpan. Apabila ia ingin menyimpannya, maka ia akan menekan Dropbox dengan ukuran M_X kurang dari 350 and M_X lebih dari 250 and M_Y kurang dari 100 and M_Y lebih dari 50. Kemudian akan yes. Apabila tidak menyimpan maka akan kembali lagi ke sini. Kemudian yes. Kemudian ready return output appended daftar nama. Ini untuk menampilkan data yang telah dimasukkan oleh pemain tadi ke sebuah file yang namanya daftar nama. Kemudian
akan mengoutputkan atau mengeluarkan hasil inputan tadi, mengeluarkan input array 1,1, kemudian to karakter 9 dengan itu artinya tab, kemudian put juga input array 1,2, kemudian menutup file yang tadi untuk menampung dari password dan username yang diisi oleh pemain. Kemudian close grep window. Kemudian juga akan masuk lagi ke main, akan kembali lagi. Di sini akan disuruh login terlebih dahulu, akan masuk ke sini lagi, open grep window, lalu jalan program. Di sini, apabila sudah tadi sync up, daftar akun, maka ia harus sync in, bukan daftar akun lagi. Nah, untuk sync in harus memilih Dropbox dengan koordinat m_x kurang dari 450, n_x lebih dari 250, nm_y kurang dari 270, nm_y lebih dari 220. Nah, di sini berarti kan ini masuk ke sini salah, berarti ke no. Di sini salah, berarti no. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses sign in. Dimulai dari start, kemudian kita set baris 1 menjadi 1, kemudian di set absen menjadi 0, lalu draw bitmap, ini untuk menampilkan di grep, memberi tampilan pada grep, memberikan tampilan sign in pada grep. Kemudian ada inputan untuk memasukkan username, masukkan username sebelum pengecekan, lalu akan ditampilkan inputan tersebut di grep-nya dengan display text ini. Kemudian dilakukan looping untuk proses pengecekan apakah username yang dimasukkan sudah ada di dalam file atau belum. Lalu ada selection, apakah baris 1 lebih dari sama dengan baris. Kalau tidak, maka akan dilakukan selection lagi, apakah user sama dengan array data baris 1,1. Kalau misalkan tidak, maka baris 1 kita set menjadi baris 1 plus 1 dan akan dilakukan looping. Jadi ini nanti akan dilakukan looping kembali. Tapi kalau user sama dengan array data baris 1,1, maka akan lanjut ke masukkan password. Kemudian password yang sudah kita masukkan tadi akan ditampilkan di grep melalui display text ini. Lalu lanjut ke selection lagi, apakah pas sama dengan array data baris 1,2. Kalau ya, maka akan ditampilkan waktu loginnya, yaitu bulan, tahun, jam, menit, dan detik akan ditampilkan pada file data login.txt. Ini redirect output append data_login.txt ini untuk menampilkan waktu loginnya di file txt. Kemudian kita set counter 1 menjadi 1, lalu akan dilakukan looping sampai counter 1 sama dengan 2. Kalau counter 1 belum sama dengan 2, maka di-outputkan array data baris 1, counter 1, kemudian to karakter untuk tab-nya, kemudian set counter 1 menjadi counter 1 plus 1, ini akan dilakukan looping sampai counter 1 sama dengan 1, kemudian di-outputkan waktunya. Lalu proses pengecekan data login di file, kita call redirect output append false, kemudian absennya kita set sama dengan 1, kemudian set baris 1 menjadi baris plus 1,
lalu akan dilakukan looping. Kemudian saat ada selection lagi, kemudian saat baris 1 lebih dari sama dengan baris benar, bernilai benar, maka akan grab window tadi akan ditutup dan proses sign in berhasil. Setelah sign in berhasil, maka sini akan ditentukan apakah absen yang tadi dalam sign in sama dengan 1, yang dideklarasikan sama dengan 1. Jika iya, maka akan menuju ke yes. Akan menampilkan di konsole selamat datang plus user, nama yang tadi di-input. Kemudian ada looping dengan membuka open grab window, lalu draw bitmap, menampilkan gambar dengan nama pilih _lever png, kemudian get mouse button untuk menunggu pemain menekan button yang telah disediakan, kemudian setelah menekan button close grab window, menutup window. Kemudian apabila pemain memilih game easy, maka pemain akan menekan koordinat m_x kurang dari 438 and m_x lebih dari 162 and m_y kurang dari 410 and m_y lebih dari 343. Nah, di sini kan salah, maka masuk ke no, dan di sini benar berarti masuk ke yes. Akan memanggil subcard is easy. Nah, sini akan diawali dengan easy dulu, belum mulai. Akan open grab window lagi, membuka window, kemudian set window title, menamakan windownya dengan easy, kemudian memutar lagu dengan nama lagunya itu filenya lagu sing in up wave, kemudian menampilkan gambar welcome is easy png, kemudian delay for 5, ini artinya menghentikan sejenak program 5 detik, lalu masuk ke looping. Di sini akan set window title menu, kemudian memanggil gambar, menampilkan gambar pada grab window, nama filenya menu is easy png, kemudian ada get mouse button untuk menunggu pemain memilih buttonnya. Apabila pemain memilih X lebih 163 and X kurang dari 437 and Y lebih dari 343 and Y kurang dari 409, maka pas waktu di sini dia akan no, dan waktu di sini akan ke mulai easy. Kita masuk ke subcard mulai easy. Nah, di sini akan draw bitmap menampilkan gambar pada grab window dengan nama aturan main 2png, kemudian memanggil drawbox, lalu mendisplay teks mulai, kemudian menggambar drawbox lagi dengan koordinat ini, lalu display tag dengan koordinat ini, display tag kembali, kemudian ada menunggu pemain untuk menekan button yang telah disediakan. Apabila telah menekan dengan format dengan koordinatnya tidak mx kurang 120 and m_x lebih dari 40 and m_y kurang dari 560 and mxy kurang lebih dari 530. Kan tadi itu kembali. Berarti apabila
ia tidak menekan ini, berarti akan masuk ke no. Nah, di sini ada delay for 1 untuk mendelay program 1 detik, kemudian menampilkan play lagu 321 buah, kemudian menampilkan gambar load bitmap gambar 3 JPG, kemudian delay for 0,2 detik, kemudian ada draw bitmap gambar nomor 2, namanya 2, kemudian delay for 0,2, kemudian menampilkan gambar pada grab window, nama gambarnya itu 1, kemudian delay for 0,2 detik, lalu draw bitmap menampilkan gambar nama filenya go, kemudian play sound play lagu, memanggil lagu dengan nama lagunya itu sound soal. Nah, kemudian akan menampilkan soal yang pertama, soal 1S ini. Nah, kita set skor 1 itu 0, kemudian time 5 dijawab ya, kemudian input, kemudian output waktu tersisa di konsolnya itu. Nah, di sini akan ada looping. Dari sini waktu itu akan berjalan terus. Ini akan berjalan di sini. Apabila nanti time-nya itu sudah 0 sama dengan 0 atau dijawabnya itu telah P, di sini artinya telah menekan salah satu pilihan jawaban tadi yang ditampilkan nanti di soal. Nah, kemudian apabila belum akan masuk ke no. Nah, di sini akan menampilkan waktu di konsolnya, kemudian akan menampilkan drawbox ini di grab window-nya, kemudian akan display teks dari time yang ada di atas ini. Kemudian apabila pemain belum jawab akan masuk ke sini, tidak menekan button yang telah disediakan, menggeser mouse-nya, maka ia akan masuk ke sini dengan time min 1. Seret, kita looping lagi, waktu akan berkurang lagi karena belum sampai ini, maka kasih lagi ke no. Apabila telah pointer mouse-nya telah menuju salah satu kotak jawaban, maka ia akan masuk ke sini dijawab P. Kemudian masuk lagi ke sini karena sudah dijawab sama dengan P, maka masuk ke yes. Nah, di sini apabila pemain ini menjawab jawabannya benar, yaitu pada koordinat ini, pointernya mengarah pada koordinat ini, maka akan masuk ke yes. Nah, di sini akan muncul suara jawaban benar, kemudian ada juga menampilkan gambar jika jawabannya itu benar. Nah, di sini itu yang beda itu apabila waktunya sama dengan 5 atau 4, maka ia akan mendapatkan skor 14. Di grab window-nya akan menampilkan box, kemudian ada jawaban benar, skor 14, kemudian di sini ada asesmen, bahwasanya skor 1 itu akan ditambah 14. Kemudian apabila waktunya tidak sama dengan 5 atau 4, maka akan ke sini dicek lagi apakah time-nya itu sama dengan 3 atau time-nya itu sama dengan 2. Jika yes, akan menampilkan box lagi di grab window dan akan display teks jawaban benar plus 10. Kemudian skor satunya akan ditambahkan 10 karena waktunya 3 atau 2. Kemudian apabila waktunya 1 atau selain ini sama ini, maka dia akan masuk ke no. Nah, dia akan menampilkan box ini di grab window, kemudian display teks juga jawaban benar tapi plus 7, beda yang tadi. Kemudian skor 1 ini berarti skor 1 ditambah 7. Kemudian akan memberhentikan sejenak program sama 3 detik. Nah, apabila tadi salah jawabannya, jawabannya salah dengan pointernya itu menunjuk pada koordinat selain ini, di antara ini tapi tidak ini,
maka akan masuk ke 0, akan menampilkan memplay lagu jawaban salah. Kemudian akan menampilkan gambar dengan judul filenya itu maaf sekali jawabanmu salah, menampilkan bahwasanya mereka itu salah menjawab. Kemudian akan menampilkan Dropbox pada grab window, lalu juga display tag jawaban salah plus 0, dan akan menuliskan di konsolnya jika jawaban salah. Kemudian di konsolnya juga tidak dapat poin. Lalu memberhentikan sejenak program selama 3 detik. Nah, ini sama seperti tadi sistemnya, hanya berbeda pada time-nya. Ini time-nya dibuat beda-beda karena nanti tidak mengikuti time sebelumnya. Ada time 2, kemudian soalnya juga beda yang ditampilkan nanti. Ada time 3, ada time 4, time 5, time 6, time 7. Untuk soal nomor 6 sama 7 ini skornya jika mereka menjawab ketika time 7-nya itu 5 atau 4, maka akan menampilkan Dropbox, kemudian display tag jawaban benar jika ditambah 15. Jadi skornya itu 5 plus 15. Untuk jika time 7 atau 6 itu sama dengan 3, atau time 7 atau 6 ini sama dengan 2, maka akan menampilkan box di grab window, kemudian akan mendisplay teks jawaban benar plus 11, dan skor 1 akan bertambah 11. Lalu jika time-nya itu time 7 atau 6 itu sama dengan 1, maka akan ke Dropbox ini menampilkan Dropbox ke display teks jawaban benar plus 8, dan skor 1 plus 8. Nah, itu khusus nomor 6 dan 7. Berbeda mengenai skornya. Setelah selesai bermain game, akan ada memainkan sound untuk skor. Jadi nanti skornya akan diberitahu di akhir game. Nah, di sini akan output skor di konsol skor 1, kemudian akan menampilkan gambar pada grab window selamat Anda sudah menyelesaikan misi, nama filenya, kemudian akan display teks skor yang skor 1 yang tadi setelah didapatkan setelah main dengan koordinatnya ini, kemudian akan clear console. Nah, kemudian akan di-redirect output pada appended pada file score easy text. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada level middle. Yang pertama dimulai dari start, kemudian open grab window untuk menampilkan di grab, lalu di set window title dengan judul middle, kemudian play sound background untuk memberikan back sound pada game, lalu draw bitmap middle_welcome.png untuk memberikan tampilan welcome pada middle level. Lalu delay for 5 seconds. Kemudian akan terjadi loop di sini. Lalu masuk ke call set window title menu untuk memberikan tampilan menu, judul tampilan menu, kemudian draw bitmap middle_menu.png ini untuk tampilan menunya, kemudian get mouse button, left button, X, Y, lalu ada selection apabila klik kiri pada koordinat
ini, maka akan kembali ke tampilan sebelumnya. Maka akan berakhir ke tampilan sebelumnya. Kemudian kalau klik kiri pada koordinat ini, maka akan call mulai middle. Artinya masuk ke permainan middle. Kemudian kalau klik kiri pada koordinat ini, maka akan lanjut ke menampilkan high score pada level middle. Kemudian untuk call mulai underscore middle ini tampilannya seperti ini. Mulai dari start, kemudian set ulangi dengan Y, lalu terjadi looping, kemudian selection ulangi sama dengan T. Apabila yes, maka akan berakhir gamenya. Kalau no, maka akan di set window title aturan game. Call set window title aturan game. Lalu draw bitmap middle underscore aturan untuk menampilkan aturan permainan game. Kemudian looping get mouse button left button x, y. Apabila mengklik kiri pada koordinat ini, maka background musiknya akan keluar. Kemudian ini untuk tampilan saat akan memulai game, yaitu tampilan hitungan mundur 3, 2, 1. Lalu set window title soal 1, call set window title soal 1, lalu draw bitmap middle underscore soal 1.png ini menampilkan soalnya di grab. Kemudian play sound background middle underscore sound ini memberikan bunyi, memberikan back sound pada gamenya. Lalu di-outputkan soal nomor 1, kemudian kita set middle underscore score-nya 0 untuk menyimpan skornya. Kemudian middle time-nya kita set 10. Lalu middle jawab 1 kita set menjadi Y. Lalu di-outputkan waktu tersisanya. Kemudian akan looping. Untuk soal nomor 1 ini, soalnya model pilihan ganda. Di sini terjadi looping. Apabila middle time sama dengan 0 atau middle underscore jawab 1 sama dengan P, maka akan ke ini get mouse ini. Get mouse ini kayak mengarahkan pilihan jawabannya gitu. Tapi kalau misalnya middle underscore time sama dengan 0 atau middle underscore jawab 1 sama dengan P-nya no, maka akan di-outputkan middle underscore time, kemudian call delay for 1 detik, kemudian draw box, lalu display text plus middle underscore time ini untuk memberikan tampilan hitungan mundur untuk menyelesaikan soalnya. Baru waktunya ini 10 detik. Kemudian ada selection untuk memilih jawabannya. Kalau misalnya kursornya sudah mengklik pada pilihan jawaban tersebut, maka middle jawabnya, middle underscore jawab 1 diset menjadi P. Kemudian maka ini akan yes dan lanjut ke pengecekan apakah jawabannya benar atau salah. Apabila jawabannya benar, maka akan ke sini, ke arah sini. Tapi kalau jawabannya salah, maka akan ke arah sini. Apabila jawabannya benar, maka play sound background middle benar. Jadi akan ditampilkan suara kalau jawabannya benar. Kemudian draw bitmap
middle underscore jawab underscore benar.png. Ini untuk menampilkan tampilannya di Grab. Karena skornya berdasarkan kecepatan waktu dan apakah jawabannya benar atau enggak, maka kalau semakin cepat skornya akan semakin besar. Semakin cepat dan benar jawabannya, maka skornya akan semakin tinggi. Tapi kalau semakin lama dan jawabannya benar, maka skornya akan semakin sedikit. Tapi kalau jawabannya salah, ya skornya 0, langsung 0. Jadi ini kalau misalkan ada selection, apabila middle underscore time sama dengan 10, atau middle underscore time sama dengan 9, atau middle underscore time sama dengan 8, maka skornya bertambah 15. Tapi kalau middle underscore time-nya sama dengan 7, atau middle underscore time-nya sama dengan 6, atau middle underscore time sama dengan 5, maka penambahan skornya 10. Kalau misal selain ini, maka penambahan skornya menjadi 5. Kalau jawabannya salah, maka akan dimainkan musik yang memberikan tampilan bahwa jawabannya salah. Kemudian akan ditampilkan di Grab juga kalau misal jawabannya salah. Kemudian ini untuk memberikan tampilan skor yang diperoleh yaitu 0. Lalu kalau sudah, maka akan lanjut ke play sound background. Ini untuk memberikan tampilan background musik pada game. Lalu lanjut ke soal nomor 2, call set window detail 2. Soal nomor 2 ini merupakan soal essay. Soal nomor 2 ini merupakan soal essay. Kemudian draw bitmap ini, middle underscore soal 2 ini tampilan soalnya di Grab. Kemudian di outputkan di konsol soal nomor 2. Lalu kita set jawabannya middle underscore soal 2 ini sama dengan meteor. Lalu kita set juga middle underscore time-nya itu 10. Kemudian set juga middle underscore jawab 2 itu Y. Kemudian di outputkan waktu tersisa. Lalu akan terjadi looping lagi. Ini loopingnya untuk kemudian akan terjadi looping apabila middle underscore time sama dengan 0 atau middle underscore jawab 2 sama dengan T itu no, maka akan di outputkan middle underscore time, kemudian di call delay for 1, lalu draw box ini dan display text plus middle underscore time ini untuk ditampilkan di grabnya. Waktu mengerjakannya ditampilkan di grabnya. Kemudian apabila kursornya itu ada di koordinat ini, maka middle underscore jawab itu di set T, kemudian akan looping dan akan lanjut ke masukkan jawaban. Tapi kalau kursornya tidak di koordinat ini, maka middle underscore time itu di set menjadi middle underscore time min 1, artinya waktunya akan berkurang. Kalau misalnya kursornya udah di koordinat ini, maka akan lanjut ke masukkan jawaban. Soal nomor 2 ini soal essay, jadi jawabannya diketik di inputan. Get middle underscore jawab 2, kemudian set middle underscore time min 1, kemudian outputkan jawaban Anda, di-outputkan di konsol.
Lalu apabila middle underscore soal 2 sama dengan middle underscore jawab 2, maka jawabannya itu benar. Tapi kalau misal middle underscore soal 2 tidak sama dengan middle underscore jawab 2, maka jawabannya salah. Kemudian kalau benar jawabannya itu, maka akan ditampilkan background musik bahwa jawabannya benar dan akan ditampilkan tampilan pada graf yang menunjukkan bahwa jawabannya benar. Karena jawabannya benar ini tergantung dengan waktu mengerjakannya juga, maka apabila middle underscore time sama dengan 10, atau middle underscore time sama dengan 9, atau middle underscore time sama dengan 8, bernilai benar, maka akan mendapatkan tambahan skor 15 poin. Tapi apabila middle underscore time-nya sama dengan 7, atau middle underscore time-nya sama dengan 6, atau middle underscore time-nya sama dengan 5, maka akan mendapatkan tambahan poin 10 poin. Apabila selain ini, maka tambahan poinnya yaitu 5 poin. Kemudian apabila jawabannya salah, maka akan di-playkan musik bahwa yang menampilkan jawaban tersebut salah. Kemudian akan ditampilkan di graf juga bahwa jawabannya itu salah dan tidak mendapatkan skor. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Prosesnya sama untuk soal esai maupun untuk soal pilihan ganda. Selanjutnya setelah semua soal selesai dikerjakan, maka akan di-playkan background musiknya, kemudian di-outputkan permainan selesai di konsol, lalu di-outputkan juga skor yang diperoleh dalam permainan ini di konsol juga. Kemudian akan ditampilkan juga di graf perolehan skor pada permainan ini. Kemudian clear konsol, dan ini proses memasukkan skor yang baru diperoleh ke data skor. Baik, saya akan menjelaskan mengenai proses high score pada game Space is Fun. Dimulai dari redirect output append, ini untuk menuliskan data ke file data underscore score underscore middle.txt tanpa menghapus data sebelumnya. Jadi kalau pengguna sudah menyelesaikan permainan, maka akan mendapatkan skor, dan skor itu dimasukkan ke data underscore score underscore middle.txt. Kemudian kita set count menjadi 1 dan set count 3 menjadi 1, lalu kita outputkan user plus to karakter 9, ini untuk mengoutputkan username, dan to karakter 9 ini untuk tab-nya. Lalu outputkan juga middle underscore score untuk mengoutputkan skornya. Kemudian redirect output false untuk menghentikan output data. Lalu redirect input data underscore score underscore middle.txt, ini untuk membaca data dari file data underscore score underscore middle.txt. Lalu dilakukan looping sampai semua datanya sudah terbaca. Kita inputkan array a count, 1, kemudian diinputkan juga array a count, 2, lalu count, kita set count plus 1, ini dilakukan looping sampai semua datanya dibaca, lalu end of input, kemudian redirect input false untuk menghentikan inputan. Lalu set count 2 menjadi 1, kemudian call high score underscore middle. Nah, call ini berfungsi untuk mengurutkan skor dari skor tertinggi ke skor terendah. Dilakukan call, dimulai dari start, lalu redirect input,
data underscore score underscore middle.txt ini berfungsi untuk mengambil input dari file data underscore score underscore middle.txt. Kemudian ini berfungsi sebagai counter, kita set i menjadi 0, lalu dilakukan looping untuk membaca serta memasukkan data dari file data underscore score underscore middle.txt ke variabel array data. Dilakukan looping sampai semua data terbaca. Kemudian kita set i menjadi i plus 1 untuk membaca dari baris 1 hingga pindah baris seiring bertambahnya nilai i. Kemudian input array data i,1 untuk username, lalu input array data i,2 untuk score. Dilakukan looping sampai selesai, lalu end of input, kemudian redirect input false untuk menghentikan inputan. Kemudian set u menjadi 0, lalu dilakukan looping kembali untuk mengambil data dari file ini, dari file data underscore score underscore middle.txt dan menambahnya ke variabel array score. Jika u lebih dari sama dengan i, maka langsung swipe true. Tapi kalau enggak, maka kita set u menjadi u plus 1, kemudian array score u,1 menjadi array data u,1 ini untuk username. Kemudian yang array score u,2 menjadi array data u,2 ini untuk skornya. Dilakukan looping sampai u lebih dari sama dengan i. Kalau sudah, maka kita set swipe true. Kita set no pass 1, lalu dilakukan looping untuk mengurutkan data berdasarkan nilainya. Kemudian swipe sama dengan false. Kalau iya, maka akan langsung ke redirect output data underscore score underscore middle.txt. Tapi kalau swipe-nya masih true, maka kita set index menjadi 1, kemudian set swipe menjadi false. Dilakukan looping untuk proses checking. Kemudian proses selection apakah indeks sama dengan i. Kalau iya, maka langsung ke no pass plus 1, terus dilanjut ke looping ini. Tapi kalau indeks tidak sama dengan i, maka lanjut ke sini. Lanjut ke array score indeks, 2 kurang dari array score indeks plus 1,2. Lanjut ke proses selection. Kalau iya, maka kita set j menjadi 0. Kemudian dilakukan looping lagi. Looping ini untuk mengurutkan skor berdasarkan nilainya. Lalu ada selection lagi, apakah j lebih dari sama dengan 2. Kalau tidak, maka kita set j menjadi j plus 1, kemudian temp j score array score index, j. Nah, pada proses ini itu terjadi pertukaran nilai. Jadi dimulai dari yang paling tinggi ke paling rendah skornya. Kemudian array score index, j
Jadi array score index plus 1, J, lalu array score index plus 1, J menjadi temp J. Jadi di sini terjadi pertukaran untuk menukar skor tertinggi ke skor terendah. Lakukan looping sampai J lebih dari sama dengan 2, lalu swipe true. Kita set swipe true, kemudian set index menjadi index plus 1. Lakukan looping lagi, terus ada selection lagi. Kalau index sama dengan I, maka lanjut ke no pass plus 1, kemudian terjadi looping lagi ke sini. Karena tadi swipe sudah kita set false, maka ini akan yes. Lanjut ke redirect output data underscore score underscore middle. Ini berfungsi untuk menuliskan skor yang baru ke data underscore score underscore middle yang sudah urut. Jadi skornya itu sudah urut. Lalu kita set K menjadi 0. Terjadi looping lagi. Terus ada selection lagi, apakah K lebih dari sama dengan I. Kalau tidak, maka kita set K menjadi K plus 1, kemudian di-outputkan array score K, 1, ini untuk username, lalu untuk karakter 9 untuk tab-nya, untuk memberi jarak, kemudian plus array score K, 2 untuk skornya. Dilakukan looping sampai K lebih dari sama dengan I. Lalu redirect output false untuk menghentikan outputan. Setelah itu akan kembali ke sini, redirect output data underscore score underscore middle.txt. Kemudian kita set count 3 menjadi 1, lalu dilakukan looping lagi. Ada selection, apakah count 3 sama dengan count. Kalau tidak, maka kita outputkan array A count 3,1 to karakter 9, array A count 3,2, kemudian kita set count 3 menjadi count 3 plus 1. Ini dilakukan looping sampai count 3 sama dengan count, kemudian menuju ke redirect output false untuk menghentikan outputan. Setelah itu pengguna akan diberi pilihan untuk melihat high score, untuk kembali atau memulai game lagi. Jika pengguna memilih untuk melihat high score, maka akan di-call high score underscore middle yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian setelah call high score underscore middle ini berhasil dijalankan, maka akan lanjut ke list underscore high score underscore middle. Nah, di sini itu untuk di list underscore high score underscore middle ini digunakan untuk menampilkan high score yang sudah urut dari terbesar ke terkecil. Yang pertama ini redirect input untuk membaca data dari file data underscore score underscore middle.txt. Kemudian kita set I menjadi 0, lalu dilakukan looping. Kemudian kita set I menjadi I plus 1. Lalu ada input array data I, 1, yaitu membaca data dari baris ke-1 berupa username dan
array data i,2 untuk membaca data dari baris kedua berupa skor. Ini dilakukan looping sampai selesai, kemudian end of input yes, redirect input false untuk menghentikan baca datanya. Kemudian outputkan high score middle. Ini akan tampil di konsol dan output username plus to karakter 9 plus score ini juga akan tampil di konsol. Lalu draw bitmap high score middle. Ini untuk menampilkan di graph. Untuk menampilkan high score di graph. Kemudian kita set K menjadi 0, lalu lakukan looping. Di sini ada selection lagi. Apakah K lebih dari sama dengan I? Jika tidak, maka kita set K plus 1. Kita outputkan array data K, 1 berupa username plus to karakter 9 untuk memberi jarak atau tab. Kemudian plus array data K,2 untuk skornya. Kemudian display text user to karakter 9 score user plus to karakter 9 score white ini untuk menampilkan di graph. Lakukan looping sampai K lebih dari sama dengan I. Graph raptornya muncul high score dari game tersebut. Kemudian N. Lalu akan kembali ke menu pilihan mulai game, high score atau kembali. Untuk proses high score ini sama saja pada semua level, hanya berbeda pada file notepad.txt-nya. Untuk high score middle, kita menggunakan data _score middle.txt. Kemudian untuk high score isi, kita menggunakan file bernama score isi.txt. Kemudian untuk high score difficult, kita menggunakan file bernama data _score div.txt. Prosesnya sama saja, hanya berbeda pada file yang menyimpan high score dari tiap level tersebut. Saya akan menjelaskan untuk bagian level difficult. Yang pertama kita buka dulu graph window-nya ukuran 600 x 600. Lalu kita setting judul window-nya difficult. Kemudian menampilkan gambar untuk sambutannya, sambutan welcome to difficult level seperti itu. Lalu menambahkan background game. Nah, di sini background-nya bersifat looping agar setiap lagunya habis akan terputar kembali. Lalu delay untuk 5 detik. Nah, di sini diberi looping untuk menunya. Disetting judulnya dulu sebagai menu, lalu menampilkan gambar menu. Nah, saat gambar menu ditampilkan ini membutuhkan klik kiri untuk lanjut ke dalam menu yang akan dipilih. Apabila yang diklik berada pada koordinat yang ini, maka akan otomatis kembali keluar dari subject difficult. Lalu apabila tidak berada di area ini, akan diseleksi kembali. Jika berada di area ini, maka akan memulai gamenya. Nah, apabila tidak, diseleksi lagi. Nah, jika berada di koordinat ini, maka akan menampilkan high score. Nah, high score ini disorting terlebih dahulu, lalu ditampilkan di list high score difficult. Nah, langsung saja kita ke bagian subchart mulai difficult untuk memulai gamenya.
Nah, yang pertama di sini akan memunculkan petunjuk permainan game. Lalu kita buat box. Nah, box ini akan jika diklik akan muncul ke bagian yang dipilih. Jadi di sini ketika diklik kiri berada pada koordinat ini, kemudian akan keluar dari game. Lalu apabila tidak, maka akan lanjut bermain game. Nah, di sini bermain game. Kemudian akan muncul background sound untuk persiapan game, yaitu penghitungan mundur 3, 2, 1. Jika sudah selesai hitungan mundur, maka akan langsung mulai di suara gamenya. Untuk soal yang nomor 1, kita setting dulu jawabannya sebagai atmosfer. Lalu skornya juga disetting 0 dan Windows title-nya soal pertama. Di sini kemudian ditampilkan soalnya, soal nomor 1. Lalu di sini ada box yang digunakan untuk menjawab. Apabila diklik nanti akan langsung diarahkan untuk menjawab soalnya. Kemudian kita setting variabel dijawab sebagai T dan ada timernya. Di sini saya memberi 10 detik dan nanti akan ditampilkan waktu tersisanya. Lalu di looping untuk penghitungan mundur waktunya. Nah, di sini ada seleksi lagi. Apabila waktu sudah menunjukkan 0 atau dijawab sama dengan Y, maka akan langsung ada box untuk memasukkan jawaban. Nah, apabila belum, maka waktu ini akan ditampilkan tersisa berapa detik untuk menjawab. Nah, di sini ada jika ditekan untuk menjawab, maka variabel dijawab ini akan menjadi Y dan akan keluar looping. Dan apabila tidak ada klik untuk jawab, maka akan otomatis berkurang waktunya. Lalu lanjut untuk memasukkan jawaban. Kemudian ada penyeleksian. Apabila jawaban yang diinputkan oleh pengguna tadi sama dengan soal, maka akan keluar benar. Nah, ketika benar ini akan memunculkan suara jika benar dan ada gambarnya juga jika sudah benar jawabannya. Kemudian lagu dilanjutkan kembali. Untuk ini adalah penskoran. Jika waktu sudah menunjukkan 10, 9, 8, atau 7, maka skor akan ditambahkan sebesar 10. Lalu jika apabila bukan, maka akan diseleksi kembali. Jika waktu sama dengan 6, 5, atau 4 detik, kemudian akan diberi skor sebanyak 9. Apabila bukan, maka skornya hanya bertambah 8. Kemudian skor akan ditampilkan, skor sementaranya di sini. Kemudian jika tadi seleksi jawaban dengan soalnya berbeda, maka akan muncul salah. Nah, di sini Windows-nya di judul diberi salah, lalu memunculkan suaranya salah. Kemudian tidak akan mendapatkan penambahan skor. Jadi skornya akan tetap. Kemudian untuk soal yang berikutnya, urutannya juga sama seperti soal yang pertama tadi. Setelah permainan selesai, akan ditampilkan gambar game over, lalu muncul output permainan telah selesai. Nah, di konsol ini ditampilkan perolehan skor akhir
yang sudah ditotal. Lalu di sini akan ditampilkan juga dalam bentuk graf skornya. Kemudian kita bersihkan konsolnya. Di sini ada redirect output event untuk menyimpan data skor tersebut di file yang bernama data_score_difficult.txt. Lalu untuk count-nya kita setting 1, count 3-nya 1. Nah, di sini akan menampilkan nama usernya dan juga skornya. Kemudian redirect output-nya kita setting false. Kemudian redirect input di file data_score_diff.txt. Kita looping untuk memasukkan datanya, data score yang ada di file ini. Lalu setelah selesai, kita redirect inputnya di setting false. Lalu untuk count 2-nya kita setting 1. Nah, di sini akan diarahkan untuk pengurutan skor. Nah, setelah diurutkan, kemudian kita redirect output ke data_score_diff.txt. Lalu count 3-nya kita setting 1. Di sini kita looping. Jika count 3-nya sama dengan count yang tadi, maka akan false untuk redirect output-nya. Apabila belum, maka akan menampilkan user dan juga skornya tadi yang telah diinputkan dari file. Lalu setelah selesai, game akan keluar. Saya akan menjelaskan untuk sync out. Yang pertama, variabel baris 1 ini kita setting 1, kemudian variabel absen kita setting 0. Lalu kita buka grab window-nya dengan ukuran 600 x 600. Kemudian kita tampilkan gambar untuk gambar utamanya di menu sync out. Kemudian kita tampilkan teks judulnya, yaitu menu sync out. Lalu untuk username dan juga passwordnya. Kemudian akan muncul box untuk memasukkan username sebelum dilakukan pengecekannya nanti. Kemudian username yang telah dimasukkan tadi akan ditampilkan pada grabnya juga. Lalu kita masuk ke proses pengecekan apakah username tersebut ada dalam data file. Kemudian kita lihat apakah jika data user berada dalam data file, maka user akan memasukkan password. Kemudian password akan ditampilkan di dalam graf dan dicek apakah password sama dengan data yang sudah dicari tadi. Lalu di sini kita setting untuk waktunya. Kemudian redirect output untuk data_logout.txt. Kemudian counter 1 kita setting 1. Nah, di sini digunakan looping untuk menampilkan data sync out. Kemudian kita tampilkan waktunya juga, waktu saat penggunanya melakukan sync out. Nah, di sini ada redirect output event setting false untuk proses pengecekan data logout di file. Lalu kita tambah, untuk absennya kita setting 1 dan baris 1 kita tambah 1. Lalu ketika ini tadi pengecekan tidak ada pada baris 1,1, maka akan dilanjutkan ke baris selanjutnya. Lalu looping di sini, jika barisnya sudah 1, maka akan keluar dan menutup grab window-nya.
sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan kami ucap terima kasih kepada Bapak Muhammad Irwan Afan PhD MSc karena telah membimbing kami. Semoga ilmu yang diberikan kepada kami semuanya bermanfaat bagi kami dan seluruhnya. Semoga kebaikan Bapak Irwan Afandi dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan yang lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.